Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di sore hari ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 6 saham di sektor konstruksi yang akan saya analisa hari ini. Semuanya dari grup karya ya. Yang pertama ada Waskita, kedua Wika, ketiga Adi, keempat WG, kelima Witon, dan keenam WSBP. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat rebound ya, sempat menyentuh level tertingginya di 6160. Tapi kemudian di sesi kedua dia dibawa turun dan terkoreksi. Ya menurut saya masih tipis ya, 0,082% ke level harga 6113. Dan yang Bapak Ibu bisa perhatikan hari ini transaksi masih sangat besar di 21,29 triliun. Dan yang Bapak Ibu bisa perhatikan juga hari ini asing net buy tipis ya di 143 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya harap sabar ya, karena ISG memang sudah di area tinggi. Menurut saya Desember juga sisa 2 minggu ya, ini sudah area range sideways untuk ISG ya. Harusnya ya ISG nggak ke bawah lagi sepertinya ya, karena sudah 2 candle nih. Setelah dia breakout 2 candle sudah di atas 6.000, tinggal ya 2 candle lagi. Kalau masih di atas 6.000 ya ISG akan bermain di atas 6.000 untuk 2 minggu ke depan sampai Januari, bahkan ke bulan-bulan berikutnya. Jadi kemungkinan untuk lanjut koreksi besok juga ada, tapi harusnya koreksinya tidak lebih dari 6.000 dan paling ya maksimal menutup gap lah di 6.030 ini ya. Ada gap kecil walaupun di 5.840 juga ada gap ya. Tapi saya rasa kecil kalau dia sampai ke 5.800 nih lagi, kecuali memang ada sentimen yang benar-benar berdampak signifikan ya mungkin ke situ. Tapi kalau sentimen kecil aja ya ISG nggak akan ke bawah 6.000 lagi. Sepertinya seperti itu ya. Kita lihat yang saya pasang range sideways-nya ya 6.000 sampai 6.200 ya. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Tetap perlu waspada, selalu jaga strateginya, lihat terus sahamnya. Bagi yang trading ya kalau dia breakdown take profit dulu, nanti beli di bawah. Kalau yang investasi ya hold aja, karena jangka panjang atau jangka menengah ya ada naik turunnya lah prosesnya untuk mencapai tujuan target profit bagi yang swing trade juga ya. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama ada Waskita. Waskita hari ini naik sangat tinggi ya, 20% ke level harga 1455. Dan di foreign Waskita masih dijual asing ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa perhatikan di broker semarinya YU CIMB Sekuritas net buy di 818.000. Jadi YU hari ini ya bisa dikatakan akumulasi ya. YB ada MG yang juga akumulasi 271.000 ya. BCA Sekuritas juga akumulasi ya di 242.000 karena tidak terdapat di top 10 seller. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Waskita aman menurut saya. Kalau Bapak Ibu yang punya di daerah bawah sini follow the trend aja. Kecil kemungkinan dia ke bawah ya. Untuk besok atau seminggu ke depan ya Waskita masih ada berpotensi menguji resistennya di 1460 ini ya. Kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya Waskita untuk swing trade ya 3-6 bulan ya, 3 sampai 6 bulan ke 2000. Saya pasang target 2000 kalau Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ya. Dari 2018 Waskita ini udah hampir 1 tahun di atas. Jadi, kalau Waskita ini konfirmasi breakout 1460, ya berpotensi Waskita membuat histori yang sebelumnya ya. Ini 1 tahun dia, kalau Bapak Ibu bisa lihat saat dia breakout juga dulu di tahun 2015 dia tektokan 2015 Februari sampai sini 2016 Maret ya, hampir 1 tahun dia akhirnya breakout. Jadi bisa seperti itu untuk Waskita. Tunggu konfirmasi, Bapak Ibu nggak perlu takut ketinggalan kereta, beli aja nunggu dia konfirmasi breakout. Ya target selanjutnya ke 2000 ya, seperti saya bilang target selanjutnya 2000 walaupun ada resisten kecil di 1800 ini ya. Yang swing trade ya targetnya cuma 1800 dulu kalau buy di daerah resisten ini. Kalau dia breakout 1800, Bapak Ibu pasang trailing stop. Kalau dia ternyata false breakout, Bapak Ibu take profit dulu. Karena ya besar kemungkinan ya Waskita kalau false breakout ya mengarah ke 1455 ini ya. Dan kemudian baru dia mantul. Harusnya juga kalau saya lihat Waskita akan mempertahankan support
Ya, nih ya resisten yang akan menjadi support kunci kalau waskita konfirmasi breakout 1460. Jadi kalau ditarik dalam 1 tahun 40% itu sangat besar ya. Itu target 1 tahun, bisa aja dia dalam 3-6 bulan ke depan tercapai ya bisa. Atau dia di 2 bulan ke depan ke sini dulu 1800 tapi dia gagal atau pas breakout dia turun lagi baru dia naik, ya bisa seperti itu ya. Tapi yang penting Bapak Ibu sudah siap dengan strateginya ya. Seperti yang saya bilang, breakout 1800, pasang trailing stop, arah selanjutnya 2000. Kalau gagal ya take profit dulu, beli lagi di bawah. Jadi sabar. Namanya trading kan ada trading plan. Jadi selama di area trading plan hold aja terus. Kalau dia belum menyentuh harga cut loss ya hold. Kalau dia sudah menyentuh harga cut loss ya cut loss. Biar Bapak Ibu bisa memperbaiki sistem trading yang Bapak Ibu buat sebelumnya. Jadi di mana salahnya kok bisa sampai ada di harga cut loss-nya, apa kurang ke bawah atau di mana kan, jadi Bapak Ibu bisa perbaiki ya. Jadi seperti itu aja untuk waskita. Seperti video saya 2 minggu lalu ya, grup karya akan cemerlang di 2021 ya. Minimal di Januari sampai Maret, April bahkan bisa masih ya. Jadi ya target untuk 2000 ini bisa ya. Ya setahun lah kita pasang time frame-nya. Jadi nggak usah jangka panjang. Kalau dia tercapai 2000 take profit aja. Atau kalau Bapak Ibu sudah menyentuh 2000 nantinya di tahun 2021 pasang trailing stop aja. Kalau Bapak Ibu mau jangka panjang ya hold aja terus selama dia di atas 2000. Kalau dia turun ke 2000 ya take profit dulu. Jadi investasi itu juga ya ada target harga yang harus dicapai ya. Kecuali Bapak Ibu investnya di saham-saham big bank, untuk jangka panjang bisa. Kalau saham-saham konstruksi, saham-saham mining, batubara yang ada cycle-nya ya nggak bisa jangka panjang, maksimal 1 tahun kalau saya bilang ya. Karena Bapak Ibu bisa lihat nih 2018, 2019 dia turun. Kalau ini dari 2018 sampai 2019 juga turun kan. Jadi ada cycle-nya ya nih. Ada waktunya lah. Nah, ini kan dari 2015 dia bermain sampai 2016 kemudian dia rally. Jadi ya seperti itu ya. Cukup bagus untuk waskita kalau besok mampu breakout 1460 ini. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Wika. Wika hari ini juga ditutup cukup tinggi ya, 7,75%, kelapa harga 1945. Kalau dilihat asing malah hari ini jualan sangat besar ya. Kalau dari broker semarinya terlihat ya biasa aja ya. Yang beli ada yang jual juga nih. Cuma kalau di sini lihat kajet ada jual di 113.000 tapi tidak terdaftar di top 10 buyer ya. Jadi kajet distribusi hari ini. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Wika hari ini sempat menyentuh ya resisten yang saya buat di 2100 tapi kemudian dibawa turun. Jadi adakah Bapak Ibu yang beli di daerah atas? Kalau masih ada hold aja ya, selama dia tidak breakdown dari 1700 masih berpotensi Wika ke atas. Jadi aman ya. Kalau saya bilang waktu itu kan belinya di daerah 1800 ini. Kalau Bapak Ibu ada nonton video saya sebelumnya ya, hot 3-4 hari ini udah profit nih ya. Kalau beli di 1800 sudah profit kan. Jadi seperti itu untuk Wika, masih berpotensi mengarah ke atas. Dan Wika ini juga aman, harusnya dia tidak turun dari 1720. Kalaupun dia tektokan di daerah 1720 ini ya, rise sideway-nya 2100, resistennya supportnya 1720 ini ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat harusnya ya dia akan menyentuh lagi ya, akan mencoba breakout lah di 2 minggu ke depan sampai Januari ya, dia akan mencoba breakout. Targetnya harus breakout, baru mungkin palsa breakout kalau memang dia tidak mampu naik. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga pertengahan ini? Ya kalau Bapak Ibu mau siap dengan resiko ya, cut loss-nya agak dalam karena ya kita pasang cut loss di bawah support ini. Ini kan bisa dikatakan support kuncinya. Jadi jualnya ya kalau dia confirm breakdown sini ya baru jual. Kalau Bapak Ibu jual di dekat 1800 ini ternyata dia mantul dari 1750 kan nyesal kenapa dijual. Nah, target profit ya kecil karena udah di dekat resisten ya. Belinya nih di harga pertengahan range sideway-nya di 2100, sekitar 8%. Tapi harusnya kalau Bapak Ibu bisa lihat, kalau dia mampu breakout resisten kuat yang terbentuk dari 2019 ini di 2100, Wika sangat mudah ke 2480 sampai 2500, itu sekitar 26%. Kalau seperti ini ditarik garisnya kan masih lebar profitnya.
dengan resiko seperti ini. Kalau Bapak Ibu nggak mau ketinggalan kereta, kalau besok ternyata dia kembali naik langsung ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau sabar ya beli di daerah bawah sini di 1820 atau di 1800 ya sekitaran bawah sini, profitnya jadi lebih besar juga kalau Bapak Ibu. Ini di 35% kalau jual di atas, tapi kalau jual di bawah, kalau Bapak Ibu jual di sini sekitar 15% kan 2 kali lipat. Jadi saya rasa aman dan juga sangat kecil kalau Wika sampai breakdown dari 1720 ini lagi nih. Kalau Bapak Ibu bisa lihat tren jangka panjangnya nih, dia selalu mempertahankan 1720-nya ini, sempat breakdown tapi dia ke bawah ya. Tapi dia uji dulu ini, uji dulu kalau dia tidak mampu ya baru dia breakdown. Kalau seperti ini ya beda momentum kalau ini ya. Ini di Agustus dulu. Kalau ini beda momentum, memang waskita harusnya ke atas karena dia sudah turun dalam dan juga dia udah dari bottom ya. Dia dari bottom naik harusnya ya harus sama nih. Kalau bisa bilang nih naik line-nya 50% ya dia harus naik 50%. Nah, jadi sekitaran 2200 2100 nih harus disentuh ya. Harus mencoba breakout dia ya kalau dilihat secara teknikal. Jadi seperti itu untuk Wika. Masih berpotensi mengarah ke atas, walaupun koreksi ya koreksi wajar, harusnya tidak lebih dari 1700. Volume juga meningkat yang sangat besar ya, harusnya besok bakal lanjut kalau dilihat dari seperti ini. Indikator MACD juga sudah hampir membentuk golden cross lagi, walaupun bar chart di bawah 0 masih terbentuk ya. Oh, bar chart di atas 0 yang terbentuk ini ya, saya lihat ada tipis kecil tapi ya harusnya lanjut Wika ya. Seperti itu aja untuk Wika, kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Adi. Adi hari ini juga cukup luar biasa, naik 14% ke harga 1480. Kalau dilihat dari asing, hari ini asing beli saham Adi ya. Kalau cek broker semarinya JP, Maybank Camp Sekuritas, ini net buy di 241.000. MG beli juga, AK beli walaupun jual, tapi ya biasa aja nih ya. AK dan AP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adi juga cukup bagus. Adi harusnya target kalau ini dihilangkan ya. Nah, target Adi itu 1800. Jadi harusnya Adi nggak akan turun lebih dari 1260. Kalau Bapak Ibu kemarin beli dekat-dekat support ini, ya udah lumayan profitnya kan di 14-15%. Jadi arah selanjutnya ya Adi akan lanjut. Kalaupun ada koreksi-koreksi, ya target Adi memang harus ke 1800 minimal menyentuh. Kalaupun tidak mampu lanjut, habis menyentuh ya dia koreksi lagi ke bawah, mungkin akan mantul di support terdekatnya atau support pertengahannya di 1480 sampai 1500 ini. Ya kalau dia mantul dari sini dia akan naik lagi. Jadi ya Adi akan bermain di range harga 1260 sampai 1800 sebelum dia mampu naik lebih tinggi. Kalau dia mampu naik lebih tinggi dari 1800 itu potensi sangat bagus. Adi 2021 6 bulan ke depan mungkin akan mencapai 2500 ya. Tapi target terdekat Adi aja dulu 1800 ya. Nah, 21%, kalau sampai ini 66% ya bisa ya. Bisa, yang penting dia breakout dulu. Tapi target terdekat dulu Adi ke sini. Ya, apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? Kalau menurut saya mending nunggu koreksi. Tapi kalau Bapak Ibu nggak takut dengan risiko hampir sama ya, risikonya ya Bapak Ibu cut loss di 1220. Namanya beli di dekat pertengahan ya, karena ya ini bisa dikatakan adalah support kuncinya. Dia tidak akan turun dari sini harusnya untuk Adi. Nah, cut lossnya di 17% ya, target profit tetap 1800 terdekat itu 23%. Kalau itu mampu di breakout dan konfirmasi ya sangat mudah, Adi ke 2500 ya, sekitar 62% untuk jangka menengah sampai ya setahun ke depan lah. Target saya 2500 bisa dicapai ya, tapi tetap selalu dimonitor untuk Adi, bukannya monitor setiap hari. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kalau dia dekat-dekat sudah resisten 1800 ini, nanti ke depannya kalau dia breakout pasang trailing stop. Kalau dia gagal breakout ya take profit dulu, dia akan ke bawah lagi, ke bawah 1400 atau 1500 ini atau ke 1260. Jadi ya bisa Bapak Ibu buy di sini, baru buy lagi di sini, nyicil dulu di 1500. Kalau memang dia ke bawah baru beli lagi di sini. Harusnya ya ini dipantul dia dari sini ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat. Ya. Jadi cukup aman kalau Adi sudah di atas 1800 ini ya. Nih
Kalau Bapak Ibu lihat ID dari 2015 sampai 2018 3 tahun dia mempertahankan support kuatnya di 1800. Jadi kalau dia konfirmasi breakout ini potensi sangat bagus ya. Kalau kita tarik lagi ini neckline-nya 80%, harusnya dia bisa naik juga 80% ya. Nah, ya kan? Hampir-hampir sama lah. Jadi ya minimal bisa ke 3.000 ini gampang untuk Adi ya. Kalau konfirmasi breakout sini ya. Jadi seperti itu untuk Adi, arahnya masih ke atas walaupun koreksi ya koreksi wajar, harusnya tidak lebih dari 1.260 sampai 1.250. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada WG. WG pada hari ini ditutup naik 5,42%, ke level harga 272. Kalau dilihat dari Foren hari ini jualan yang sangat besar di 2,2 juta. Kalau dilihat dari broker semarinya biasa aja ya. Karena yang beli juga yang jual, jadi ya ini biasa aja nih. Cuman YU ini distribusi di 86.000, tidak terdapat di top 10 bayar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WG juga cukup bagus ya. Kalau Bapak Ibu tarik lagi tren lebih panjang, harusnya WG mempertahankan 250-nya ini supportnya. Dan arah selanjutnya WG terdekat ke 300, 290 ini ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat nih, kalau dia membentuk double bottomnya ini ya nih resistennya ada di 335. Jadi ya ini bisa dikatakan resisten kecil ya. Kalau saya bilang suka itu bilang resisten kecil. Target saya untuk pasang trailing stop. Jadi kalau dia besok mampu breakout atau di minggu depan pasang trailing stop, takut dia gagal seperti ini, dia kembali ke bawah, baru buy lagi di bawah, baru naik ya. Jadi apakah masih bisa spekulasi buy? Karena target WG ini 3-6 bulan ke depan ke 335 ini bisa ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau dengan resiko cut loss di sekitaran 10% di 242 ya, cut loss di 242, target profit ya pasang trailing stopnya kecil nih, cuman di 290 di 6%, tapi kalau mau breakout ya bisa ke 336 ya Adi. Dan harusnya juga ya seperti saya bilang 3-6 bulan ke depan bukannya ke 335 lagi ya, 3-6 bulan ke depan atau 12 bulan ya, kalau dia mampu breakout dari 272 ini 290 ini nih ya. Jadi dia akan bertektokan lagi di sini, range sideways-nya juga cukup lebar walaupun di 335 ini ada resisten kecilnya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa perhatikan dia mantul tertahan di sini, dia naik lagi dari dia mantul naik Mei 2019 sampai di puncak Agustus sekitar 3 bulan. Kalau range sideways-nya berapa 34% ya sangat besar ya. Kalaupun dia gagal sini ya di resisten kecilnya ini sekitar nggak masalah ya, di 15% juga masih aman. Dalam 1 bulan pun aman kalau naik ke situ. Jadi seperti itu untuk WG kalau Bapak Ibu nggak mau ketinggalan kereta, kalaupun dia besok koreksi ya beli lagi di bawah aja ya. Kalau mau di harga penutupan hari ini juga ya nggak masalah karena time frame kita agak panjang nih. Jadi ini swing trade ya. Nah, 1-2 bulan mungkin ke situ, mungkin kalau ke 335. Kalau ke 390 sampai 400 ini ya 3-6 bulan mungkin tercapai ya seperti ini. Jadi seperti itu, arah WG juga masih potensi ke atas. Kalaupun dia besok koreksi ya koreksi wajar, tidak lebih dari 250. Karena volume juga meningkat yang signifikan. Indikator MACD juga di atas 0 dan akan membentuk golden cross lagi. Walaupun bar chart di bawah 0 masih terbentuk ya. Kita lihat besok lah untuk WG apakah mampu breakout atau di minggu depan ya potensi bagus. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Witon. Witon hari ini naik 8% ke level harga 428. Kalau dilihat porennya malah Witon diakumulasi asing sudah 4 hari. Kalau dilihat broker semarinya biasa aja ya, sama nih seller bayarnya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Witon juga amannya Witon nih kalau sudah di 466 ya. Kalau sudah di 466. Kalau dia mampu breakout sini pasang target ya. Kalau sering menyentuh ya di sini ya 660 700 inilah ya. Di sinilah. Nah, ya yang sering disentuh dia. Nah, jadi ke 630 ya. Dan kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, ini adalah resisten kuatnya yang terbentuk dari Desember 2019 ya. Ini Desember 2019, Oktober sudah 1 tahun. Ini harusnya jadi momentum memang arah
Wheaton ke atas dan breakout 466-nya ini. Dan arah selanjutnya kalau dia terkonfirmasi breakout 466, range sideways-nya cukup lebar ya di 466 sampai 630 nih. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, dia sering nih bermain nih di 2017 juga dia bermain cukup lebar nih, range sideways-nya di 466 sampai 634 ya. Nih dia juga bermain di 2019 range sideways. Jadi kalau dia terkonfirmasi breakout 466, swing trade aja, hold aja terus. Kalau dia breakout 550 pasang trailing stop. Kalau ternyata dia ke bawah, take profit dulu, baru beli lagi di bawah. Jadi seperti itu untuk Wheaton, masih berpotensi mengarah ke atas. Kalaupun koreksi ya koreksi wajar. Koreksi wajarnya harusnya tidak lebih dari 400 ini ya. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada WSBP. WSBP pada hari ini ditutup naik 10% ke level harga 272. Kalau di porennya juga masih akumulasi ya atau net buy di 2 hari. Kalau broker semarinya biasa aja ya, karena sama nih, nggak ada yang signifikan saya lihat, dan buyer sellernya sama ada nih. Jadi kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WSBP masih mengarah ke atas. Ini kesempatan, kalau yang belum punya barang ya bisa beli. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di bawah 250 aja. Agak dalam memang. Sekitar 10% ya. Ya 246 ya 9,6%, tapi target profitnya cukup besar di 18% karena target saya 300. Kalau itu mampu di breakout ya harusnya WSBP tidak akan ke bawah lagi kalau breakout dari 310 ya. Dia akan bermain di range harga 310 sampai 420 ini. Nih kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, dia sering nih bermain di atas 300 sampai 400 ini ya. Karena WSBP belum sampai, baru mulai di 2017 ya dia IPO, jadi ya harusnya di sini bisa dia bermain di area sini. Sering kan dari 2017 sampai 2019 sekitar 2 tahun dia bermain di area sini. Jadi ya seperti itu, kemungkinan besar juga dia akan bermain di area sini. Itu kalau range sideways-nya cukup lebar nih. Di 30% kalau dalam 3-6 bulan dapat ya sangat besar ya di satu saham. Jadi seperti itu untuk WSBP. WSBP masih mengarah ke atas karena volume juga meningkat yang signifikan. Indikator MACD juga golden cross, bar chart di atas 0 terbentuk. Dan WSBP ini breakout resistennya di 264 ya. Resisten yang dibuat dari Februari 2020 yang dia gagal, ini harusnya jadi momentum nih. Dia minimal ya bisa menguji 310-nya ini dulu ya, kalaupun dia gagal naik lebih tinggi. Jadi seperti itu aja untuk WSBP. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang sudah berkontribusi di mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/borneotrader, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu dan teman-teman juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.